Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga anak-anak dan seluruh keluarga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga, muatan pendidikan kewarganegaraan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa ridho dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar dan ilmu yang kita dapat akan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa bil muslimina amin. Terima kasih anak-anak. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak ragam, banyak aneka, banyak perbedaan-perbedaan. Baik itu suku, agama, ras, bahasa, budaya, tradisi, dan lain-lain. Untuk itu kita belajar bagaimana kita menjaga kerukunan ini dalam sisi agama. Kerukunan itu apa? Kerukunan umat beragama dapat dikatakan merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi. Kemarin kita sudah bahas juga apa itu toleransi. Toleransi beragama itu lebih mudahnya kita artikan sebagai saling mengerti, saling menghargai, tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Ketika kita sudah melakukan 4 hal itu, itulah bentuk paling gampang dalam kita bertoleransi. Mengerti bahwa kita memang berbeda agama. Menghargai terhadap agama orang lain. Kemudian dalam bersahabat, dalam berteman, dalam bekerja sama, dalam hal-hal sosial kemasyarakatan, itu kita tidak membeda-bedakan dan tidak menganggap remeh agama lain, tidak mengecilkan peran agama lain. Kalau itu sudah kita lakukan, itulah yang disebut dengan toleransi. Dan anak kita akan lanjutkan mengapa toh kerukunan umat beragama itu penting. Salah satunya adalah
kepentingan kita dalam menjaga kerukunan itu adalah untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Kita sadar bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam keragaman. Suku di Indonesia itu ratusan. Bahasa yang ada di negara Indonesia ini berbagai macam bahasa. Budaya juga berbeda-beda. Nah, salah satu keragaman itu adalah agama yang ada di negara Republik Indonesia ini juga beragam, bermacam-macam. Yang diakui ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, karena berbeda agama itulah, sedangkan kita dalam satu negara, maka kita harus menjaga kerukunannya. Kita harus menyadari bahwa meskipun kita beda dalam beragama, tetapi kita harus sadar bahwa kita saudara dalam tanah air yang sama, yaitu kita tinggal di tanah air yang sama, negara Republik Indonesia. Anak-anak, untuk menjaga kerukunan dalam hal beragama ini, pemerintah mempunyai program yang disebut dengan istilah Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri kerukunan umat beragama itu ada 3. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, atau yang disebut dengan intern umat beragama. Dalam satu agama itu meskipun pemahamannya beda-beda, itu harus rukun. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, agama yang satu dengan umat beragama yang lain. Islam harus rukun dengan Kristen, Kristen harus rukun dengan, dan seterusnya. Masing-masing agama yang 6 itu harus terus menjaga kerukunannya. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau ketiga tri kerukunan umat beragama ini dapat terlaksana dengan baik, maka ini bisa mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Jadi salah satu dari adanya program Tri Kerukunan Umat Beragama ini adalah tujuannya untuk agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Hidup bersama dalam satu masyarakat, sedangkan kita berbeda-beda, ini dibutuhkan suatu kerukunan, sehingga kita tidak melulu berkonflik tentang perbedaan-perbedaan, tetapi kita akan lebih konsentrasi, fokus dalam membangun negara, membangun kehidupan keluarga, dan lain-lain. Nah, tujuan lain dari dibentuknya program Tri Kerukunan Umat Beragama itu adalah agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan agama. Nah, agar ada aturan, tidak terjadi pengekangan
dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan agama. Contohnya seperti pendirian rumah ibadah. Yang kedua, pelaksanaan ibadah dan hari-hari besar keagamaan. Yang ketiga, dalam hal penyiaran agama. Pendirian rumah ibadah tentu tidak boleh sembarangan didirikan, tetapi harus ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itulah yang kemudian muncul dalam rangka mengatur agar tidak dalam pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan agama, termasuk dalam pelaksanaan ibadah dan hari-hari besar keagamaan, dalam penyiaran agama, atau dalam bahasa Islam disebut dengan istilah dakwah agama. Ya anak-anak, dari kerukunan umat beragama yang tadi sudah disampaikan, yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, atau dengan istilah intern umat beragama. Kita sadar bahwa perbedaan pandangan dalam satu agama itu dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Jadi ada satu permasalahan dalam satu agama itu, bahwa dalam memandang suatu masalah itu berbeda-beda pendapat. Contoh gampang di agama kita, di agama Islam, itu ada yang subuh pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Tarawih ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Sholat Jumat ada yang memakai azan 2 kali, ada yang sekali. Karena perbedaan-perbedaan itu kadangkala menjadikan sebuah konflik dalam agama itu sendiri. Saling olok-olok, saling menjelekan, dan lain-lain. Nah, seharusnya harus ada upaya, usaha, ikhtiar agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Pandangan yang paling benar itu yang sebaiknya tidak dilakukan, karena masing-masing tentu mempunyai dasar hukum, tentu mempunyai dalil, tentu juga mempunyai alasan mengapa dia berpandangan berbeda dengan kita. Sehingga pandangan bahwa yang paling benar adalah dirinya itu tidak diperkenankan. Nah, kadangkala yang seperti itu menyebabkan konflik dalam agama itu sendiri. Maka kita harus menghindarinya. Dari kerukunan umat beragama yang kedua adalah kerukunan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain. Kehidupan yang rukun dalam masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Jadi salah satu maksud dari kerukunan antar umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain adalah kehidupan yang rukun dalam masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Di masyarakat kita, di daerah anak-anak, di daerah yang lain juga sama, bahwa dalam satu masyarakat, dalam satu pedukuhan, dalam satu kelurahan, dalam satu kecamatan, dalam satu negara, itu agama yang dianut oleh masyarakat itu berbeda-beda. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Karena perbedaan-perbedaan itu
maka masing-masing agama harus selalu menjaga kerukunan itu. Caranya seperti apa? Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain adalah tidak saling curiga. Tidak apa-apa curiga. Yang kedua, selalu menghormati agama masing-masing. Yang ketiga, tidak saling memaksakan agama dan keyakinan kepada orang lain. Kita tidak diperbolehkan memaksakan agama, keyakinan kita kepada orang lain. Orang lain sudah mempunyai agama, maka kita tidak boleh memaksakan dalam keyakinan dan agama. Dari kerukunan umat beragama yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Tiap-tiap umat beragama, baik Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, itu dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah. Jadi kedudukannya sama di mata pemerintah, mempunyai hak yang sama dalam hal kerjasama dan bermitra dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itulah maka tokoh agama, masing-masing agama itu dan pemerintah harus mencari solusi terbaik dan tanpa merugikan pihak manapun. Dalam hal ini kemudian pemerintah membentuk lembaga yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, yang sering disingkat dengan istilah FKUB. Nah, FKUB inilah yang kemudian mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga kerukunan umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan anak-anak, sebagai penutup, kita harus sadar bahwa kita berada di bumi Indonesia, bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai perbedaan yang sangat banyak, mulai dari bahasa, suku, agama, ras, budaya, tradisi, dan lain-lain. Maka satu-satunya cara agar bumi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga keutuhannya adalah dengan menjaga kerukunan, agar persatuan Indonesia ini dapat terjaga dengan baik. Untuk itu, marilah kita sadari diri kita masing-masing bahwa kita memang berbeda. Kita harus sadar bahwa kita memang berbeda. Saya dengan anak-anak berbeda. Dan begitu seterusnya. Kita masing-masing mempunyai banyak perbedaan. Untuk itu marilah kita jaga kerukunan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kerukunan. Dan selamat bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.